Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Di mana penyertaan Tuhan selalu mengurapi kami. Di sini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berkata-kata dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan hari ini sampai selamanya. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Saya sapa sekali lagi. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya memiliki sebuah ilustrasi di mana seorang guru mengadakan sebuah permainan. Guru menyuruh setiap murid membawa kantong plastik transparan, 1 buah dan kentang. Masing-masing kentang diberi nama berdasarkan nama orang yang dibenci, sehingga jumlah kentang tidak ditentukan berapa tergantung jumlah orang yang dibenci. Pada hari yang disepakati, masing-masing murid membawa kentang dalam kantong plastik. Ada yang berjumlah 3, 5, bahkan ada yang 10. Seperti perintah guru kepada mereka, setiap kentang diberi nama sesuai nama orang yang dibenci. Murid-murid harus membawa kantong plastik berisi kentang kemana saja mereka pergi, bahkan ke toilet sekalipun selama 1 minggu mereka harus membawa kentang. Hari berganti hari, kentang-kentang pun mulai membusuk. Murid-murid mulai mengeluh, apalagi yang membawa 5 bahkan 10 kentang. Selain berat, baunya juga tidak sedap. Setelah 1 minggu berlalu, murid-murid TK merasa lega karena penderitaan mereka akan segera berakhir. Setelah 1 minggu, guru bertanya kepada murid, "Bagaimana rasanya membawa kentang selama 1 minggu?" Keluarlah keluhan dari setiap murid. Pada umumnya mereka tidak ada merasa nyaman harus membawa kentang kemanapun mereka pergi. Guru pun menjelaskan apa arti dari sebuah permainan yang mereka lakukan. Guru berkata kepada mereka, "Seperti itulah kebencian yang selalu kita bawa-bawa apabila kita tidak sungguh
memaafkan orang lain sungguh sangat tidak menyenangkan, bahkan membawa kentang busuk kemanapun kita pergi. Itu hanya 1 minggu. Bagaimana jika kita membawanya seumur hidup kita? Alangkah tidak nyamannya. Tema kita hari ini adalah mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar kata sekolah kehidupan? Dalam sekolah kehidupan, mata kuliah mengampuni bukanlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum hidup kita, tetapi merupakan mata kuliah yang wajib kita ikuti dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 mengenai pengampunan. Berbicara mengenai kasus ekstrim dari anggota yang tidak dapat dipulihkan lagi dan hukuman ekstrim mengenai pengucilan wajengan berganti mengenai pengalaman yang biasa dari pemberian ampun dan rekonsiliasi di dalam jemaat. Keadaannya sama dengan situasi apabila saudaramu berbuat dosa, namun dalam hal ini orang yang bersalah mendengarkan pihak lain atau beberapa saksi atau jemaat sebagai keseluruhan. Sampai berapa kali orang seperti ini harus diampuni? Sekali lagi Petrus bertindak sebagai juru bicara bagi sekelompok dan menyampaikan apa yang ia bayangkan sebagai jawaban yang sangat mudah terhadap pertanyaan 7 kali. Di ayat 21, Yesus mengoreksi Petrus dan menjawab 70 kali 7 kali. Jumlah yang baru ini hendaknya kita jangan mengartikan secara harafiah bahwa orang Kristen tidak mempunyai hak untuk menentukan batas mengampuni. Mengapa orang Kristen tidak boleh memberikan batas untuk mengampuni? Digambarkan dengan suatu perumpamaan dari hamba yang tak mengenal belas kasih. Di ayat 23 sampai 25, perumpamaan ini menceritakan apa yang didoakan dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kesediaan Allah untuk mengampuni kita tergantung pada kesediaan kita mengampuni orang lain. Tindakan raja dalam perumpamaan ini menunjukkan bahwa ia diidentifikasi dengan Allah. Ia meminta pertanggungjawaban di ayat 23 disapa sebagai Tuhan, dan di ayat 26 dan menunjukkan belas kasih yang besar dalam menghapuskan utang yang besar di ayat 27. Tetapi hamba yang tak mengenal belas kasih gagal memahami contoh dari raja, dan kekejamannya terhadap hamba yang lain berakibatkan penarikan kembali pengampunannya sendiri. Di ayat 28 sampai 35 mengingatkan kita bahwa pengampunan kita yang diberikan kepada kita oleh Allah akan ditarik kembali kecuali jika kita bersedia mengampuni orang lain. Di ayat 35, orang yang tidak mengampuni dikucilkan dari belas kasih Allah. Mereka yang ingin menerima belas kasih Allah harus menunjukkan belas kasih terhadap orang lain sepanjang hidup kita, dan memang tidak mudah untuk lulus ujian akhir dalam mata kuliah mengampuni. Banyak orang di luar sana mendapatkan nilai F dalam mata kuliah mengampuni karena mereka tidak bisa melupakan hal yang sakit yang mereka alami di sepanjang hidupnya. Mungkin karena sakitnya memang begitu mendalam sehingga tidak ada lagi kata pengampunan di sana. Banyak orang juga di luar sana yang mendapatkan nilai C dalam mata kuliah mengampuni. Mengapa? Karena mereka mampu mengampuni, tapi mereka tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi, sakitnya bagaimana. Entah berapa banyak orang di luar sana bisa mendapatkan nilai A dalam mata kuliah mengampuni. Mereka yang tahu betapa besar rasa sakit dan mereka memilih untuk mengampuni dan melupakan, atau dengan kata lain, mereka memilih untuk memperbaharui kehidupan mereka dengan sesama melalui jalan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin bertanya terakhir kalinya,
tersakiti, dapat nilai berapa saudara-saudari dari sekolah kehidupan mata kuliah mengampuni? Panggilan untuk mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama dari pengampunan, perumpamaan ini dimulai dengan seorang raja yang memilih untuk seorang wakil atau gubernur jumlah pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada raja adalah jumlah yang luar biasa besarnya. Tidak ada indikasi yang diberikan mengapa jumlah tersebut tidak tersedia. Apakah karena kelalaian dalam pemungut pajak atau merujuk dana dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemurahan hati raja dalam mengabaikan ilusi atau korupsi pejabat ketika ia membela kasusnya. Rasa belas kasih raja berbeda dengan rasa belas kasih pejabat yang mencoba menagih utang kepada orang lain. Pejabat menjobloskan budak ke dalam penjara sampai utangnya dapat dilunasi, mungkin oleh anggota keluarga yang lain. Ketika raja menerima laporan tentang apa yang telah dilakukan pejabat terhadap sesama budak, dia sangat marah. Dia melanjutkan dengan membuat pejabat menanggung konsekuensi yang telah dia coba hindari sejak awal. Analogi perumpamaan kemudian diterapkan kepada bagaimana seharusnya umat Kristiani berhubungan satu sama dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali saudara saya berbuat dosa terhadap saya dan saya harus mengampuninya? Menurut ukuran orang Yahudi, semua orang Yahudi diajarkan untuk mengampuni sebanyak sekali, 2 kali dan 3 kali. Tetapi setelah itu ia sudah tidak layak lagi untuk diberikan pengampunan. Akan tetapi Yesus menjawab panggilan yang luar biasa, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini bukanlah batasan, melainkan panggilan untuk mengampuni tanpa batas. Dalam pengajaran ini kita akan menggali arti dari panggilan. Kisah hamba yang tidak mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, di ayat 21, 7 kali adalah angka yang mempunyai kualitas kesempurnaan. Tentu saja Petrus berpikir bahwa ia menawarkan kemurahan hati yang besar ketika ia bertanya apakah memaafkan 7 kali saja sudah cukup. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa memaafkan 7 kali sudah lebih dari cukup. Keleluasaan untuk ditawarkan kepada siapapun dalam kisah tentang hamba yang tidak diampuni hutangnya, yang besar oleh raja namun tidak mampu memberikan pengampunan kepada sesama. Mari kita baca dalam ayat 23 sampai 25. Dia akan dijual bersama anak istrinya, menjual orang sebagai budak, baik karena keserakaan atau untuk membayar hutang. Kadang terjadi namun dikutuk oleh para nabi. Boleh kita baca dalam kitab Amos 6 ayat 2, Amos 8 ayat 6, dan Nehemia 5 ayat 4 sampai 5. Penjualan istri dan anak-anak mungkin merupakan hukuman sekaligus pembayaran hutang. Mari kita merenungkan betapa besar pengampunan Tuhan kepada kita ketika kita tidak dapat mengampuni sesama kita. Bagian ini sangat jelas untuk menggambarkan apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat mengampuni orang lain. Kepahitan dan yang akan menggerogoti serta kebencian atau iri hati yang amat menyakitkan perasaan yang sangat tidak enak, kita akan dapat lepas darinya ketika kita sangat merasakan adanya jurang pemisah dengan orang tersebut, dan setiap kali kita memikirkannya kita akan merasa adanya api kemarahan dan kebencian yang menggerogoti kedamaian dan ketenangan. Itulah siksaan yang sedang dikatakan
dinyatakan oleh Tuhan yang akan kita alami jikalau kita memilih untuk mengampuni. Belas kasih dan pengampunan. Utang di ayat 27. Jumlah mungkin adalah pinjaman, meskipun ada yang berpendapat bahwa itu adalah pajak atau hingga yang dipungut dan terutang kepada raja oleh seorang gubernur distrik. 100 dinar di ayat 28. 1 dinar dalam perekonomian subsen yang tidak terlalu tergantung pada uang tunai, melainkan lebih sering melakukan barter, merupakan upah umum untuk bekerja sehari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 5 poin yang harus kita miliki sebagai anak Kristus. Yang pertama, mengampuni tanpa batas. Kita sebagai umat Kristen, remaja-remaja, bahkan murid Kristen harus mempunyai sikap saling mengampuni tanpa batas, yang artinya orang berbuat salah kepada kita, janganlah kita memikirkan, tapi marilah kita melupakan. Yang kedua, tindakan timbal balik. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Inti dari perumpamaan ini terdapat di ayat 30, di mana Bapa Surgawi memperlakukan setiap orang sebagaimana mereka telah bertindak tulus terhadap saudara dan saudari. Dalam fisika, hukum dasar menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Dan yang ketiga, anugerah Tuhan tidak terbatas. Betapapun besarnya hutang kita, kemurahan dan belas kasih Tuhan cukup untuk menutupi ketika kita menghadapkan diri kita di hadapan Allah. Dengan kesiapan untuk menerima rahmat-Nya, kita yakin bahwa rahmat itu diwartakan. Betapapun berat hutang kita di masa lalu, kita dapat menghampiri Tuhan. Sebab hutang manusia lebih besar, tapi Tuhan hapuskan. Yang keempat, yang lebih besar dan yang lebih kecil. Hutang manusia di hadapan Tuhan lebih besar daripada kemampuan manusia untuk melunasi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hutang bisa dibayar, tetapi perkataan tidak bisa dibayar. Untuk itu, setiap kita bertindak atau berkata, haruslah kita menjaga cara bicara kita kepada orang lain agar tidak menyinggung perasaan. Yang kelima, memutus siklus balas dendam. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus bisa menghilangkan dalam diri kita yang namanya dendam, di mana sebesar apapun kesalahan saudara-saudari kita, mari kita hapuskan agar kita layak disebut dengan anak-anak Allah dan bisa merangkul semua. Transformasi hubungan manusia, pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman. Adalah kita sebagai murid Kristus memiliki peran besar dalam transformasi hubungan manusia. Dengan memberikan pengampunan, kita dapat menjadi peran kebaikan dan kasih dalam dunia yang seringkali penuh dengan kebencian dan ketidakbenaran. Menyongsong pengampunan tanpa batas. Sebagaimana umat yang hidup di bawah kasih dan pengampunan, kita disuruh menyongsong pengampunan tanpa batas. Dalam merespon panggilan, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan serta sesama. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama meresapi firman ini dengan hati yang terbuka dan merenungkan bagaimana kita dapat menghidupi panggilan